Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kasana Zahti dari kelas 1D4 ITC dengan NRP 31246088. Saya di sini dari kelompok 4 dan di sini saya akan menjalankan perintah. Jadi di sini saya akan mengerjakan untuk workshop yang ketiga dan juga latihan, yaitu menginstal Webmin. Jadi untuk yang pertama, saya akan menginstal Webmin-nya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mengerjakan untuk workshop yang ketiga. Jadi di sini kita akan mendownload untuk Webmin. Jadi kita buka dulu di Firefox seperti ini, dan kita ketikkan website Webmin-nya. Kemudian kita langsung masuk ke download seperti ini. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk mendownload Webmin. Di sini ada perintahnya, kita copy langsung aja. Tadi sudah saya copy, kemudian setelah itu kita langsung jalankan di terminal seperti ini. Lalu kita enter, coba enter. Nah, di sini berarti kita harus mengetikkan terlebih dahulu untuk perintah sudo apt update dan juga sudo apt curl, karena ini kan curl belum terinstall. Jadi kita ketikkan terlebih dahulu sudo apt update, kemudian kita enter. Setelah itu kita sudo apt install curl seperti ini, kita enter. Nah, setelah itu kita akan jalankan lagi untuk perintah yang tadi. Kemudian kita jalankan di terminal. Oke, jadi tadi pada saat kita menjalankan untuk menginstal Webmin, itu ternyata ada error. Kemudian setelah itu ternyata error tersebut itu disebabkan karena sistem Debian tidak bisa menemukan paket curl di repository yang tersedia saat ini. Nah, jadi di sini tuh kita akan menjalankan dulu, membuka file untuk sudo nano etc apt search list ini. Kemudian setelah itu kita isi folder ini tuh dengan Debian 12. Nah, isi dari Debian 12 ini, misalnya kita buka ya. Oke, kita buka, coba deh. Misalnya kita buka untuk sudo nano etc sudo nano etc apt search list. Oke. Nah, isi dari folder ini tuh seperti ini, dimana kita masukkan untuk Debian 12, yaitu dengan bookworm. Nah, setelah itu kita langsung aja untuk Ctrl O, Ctrl O, kita save. Nah, seperti itu tadi. Kemudian kita balik lagi. Setelah sudah mengisi untuk filenya, kita langsung lanjut untuk mengupdate repository-nya dengan sudo apt update seperti ini. Nah, setelah itu hasilnya sampai dengan yang bawah ini, sampai dengan sini. Nah, ini semuanya hasilnya ya. Nah, setelah itu kita akan jalankan lagi untuk sudo install curl-nya. Kita install curl-nya. Nah, di sini ternyata oke, kita udah install curl-nya dan hasilnya seperti ini. Sudah done sampai sini. Nah, ini untuk hasilnya. Sudah install. Kemudian satu kita jalankan untuk perintah dari Webmin-nya tadi. Kan tadi kita udah buka kan untuk tata cara langkah-langkah dari install Webmin. Nah, kita copy aja untuk perintahnya di sini. Curl min 0, nah ini seperti ini. Setelah itu kita hasilnya adalah seperti ini. Nah, setelah itu kita akan jalankan untuk perintah surut, di mana perintah surut ini tuh untuk masuk ke dalam direktori Amalia Cha.
Nah, setelah kita sudah masukkan passwordnya, kemudian akan tampil seperti ini, dan kita akan jalankan untuk perintah selanjutnya, yaitu sh webmin stop minrepo.sh. Setelah itu kita akan diminta untuk konfirmasi, kita ketik aja Y, nah setelah itu kita akan menunggu dan akan mendownload ini. Nah, setelah sudah seperti ini, maka kita akan menjalankan lagi perintah ini sesuai dengan perintah yang diminta ini, sesuai yang ini aja. Kemudian setelah itu kita lihat hasilnya dan seperti ini sepanjang ini. Kemudian setelah itu ini sudah terinstall ya. Nah, setelah itu kita akan mengetikkan hostname -l untuk melihat IP address-nya, di mana di sini tuh I besar ya. Nah, ini salah sehingga tidak optionnya invalid. Kemudian setelah itu saya mengetikkan kembali untuk perintahnya yaitu dengan I besar. Nah, setelah itu keluar IP address-nya. Nah, setelah sudah keluar, kita akan balik untuk ke Firefox, kemudian kita ketikkan aja di sini. Ya, seperti ini. Kita ketikkan aja misalnya ya, ini kita ulang. Nah, kita ketikkan IP address tadi itu di sebentar, kita keluar dulu. Kita Firefox, nah ini kita ketikkan untuk IP address-nya https, kemudian kita ketikkan https nama IP kita tadi, ini kita ketikkan aja, kita ketikkan https 10 aja ya, karena nggak bisa di paste 10.0.2, setelah itu .15, setelah itu belum 15, lalu kita 10.23, setelah itu seperti ini. Nah, kita enter. Nah, ini tadi tuh langsung terbuka karena kita diminta untuk accept dulu dari perintah HTTPS tadi, kemudian kita akan muncul untuk memasukkan username dan juga password. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Oke, dan webmin sudah terinstall. Baik, di sini saya akan menjalankan untuk perintah dari workshop ketiga, yaitu di sini ada apt update, upgrade, dan juga remove. Baik, jadi yang pertama yaitu membuka repository standar Debian dengan perintah nano etc apt source list seperti ini. Kita jalankan di terminal. Nah, di sini kita akan menjalankan untuk perintah tadi. Gimana tadi ini tuh sebelum saya menginstal dari webmin, itu saya hapus dulu file nanonya tadi ini, file etc source listnya ini, karena takutnya nanti double. Jadi saya backup terlebih dahulu, kemudian saya hapus. Nah, di sini akan saya kembalikan lagi backup tadi ke file source.list. Sehingga di sini kita akan jalankan untuk perintah nano etc apt source.list. Dimana di sini akan membuka dan juga mengedit repository Debian, di mana file ini tuh adalah repository utama dari Debian dan bisa mengganti file ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi file ini tuh adalah file konfigurasi utama apt Advanced Package Tool di sistem yang berbasis Debian, seperti Debian, Ubuntu, dan juga lainnya. Nah, file ini berisi daftar repository atau sumber paket yang digunakan oleh sistem untuk mengunduh dan juga memperbarui software. Nah, kita buka langsung aja untuk filenya, yaitu apt sources.list. Nah, seperti ini untuk filenya. Di sini kita bisa menambahkan, menghapus, ataupun mengganti sumber dari repository di sini. Misalnya ke mirror lokal. Nah, di sini untuk baris-baris yang di awal dengan tanda pagar, misalnya seperti ini juga. Nah, itu merupakan komentar sehingga tidak digunakan oleh sistem. Lalu, ini tuh menunjukkan bahwa kita tuh sebelum menginstal Debian menggunakan CD atau DVD atau ISO. Nah, kemudian baris-baris aktif seperti dep dan juga ini seperti dep dan juga dep RSS RC ini tuh adalah dep ini tuh adalah binary package, yaitu paket siap yang install. Kemudian untuk dep strip src ini tuh adalah source package, yaitu kode sumber dari paket. Nah, di mana untuk http dep http dimana untuk http debian Debian ini tuh adalah alamat minor dari Debian. Kemudian untuk bookworm ini tuh adalah nama rilis Debian 12. Kemudian untuk main dan non-free firmware ini adalah komponen repository. Kemudian untuk ini main
free firmware ini tuh adalah komponen repository juga. Nah, di sini tuh untuk main itu adalah paket bebas dan resmi, di mana non-free firmware ini tuh adalah firmware non-free yang dibutuhkan oleh beberapa hardware. Kemudian baris update ini tuh, yang ini adalah bagian security-nya atau keamanan, dan update release repository. Dan juga pembaruan berkala atau updates yang penting untuk menjaga sistem agar tetap aman dan juga terbaru. Kemudian kita di sini tuh akan memindahkan untuk dari minor ini ke local pens. Nah, oke, nah di sini kita akan mengganti paket-paket utama Debian serta non-free-nya itu diunduh dari minor local pens. Akan diunduh dari minor local pens. Tujuan dari mengganti ke Bob pens, jadi nanti ini tuh akan diganti ke Bob pens. Nah, ini tuh untuk agar mirror lokal lebih cepat dan stabil di jaringan kampus pens, dan juga untuk mengurangi beban pada server Debian pusat. Seperti itu. Kita ganti dulu untuk ke kebo pens-nya. Oke, jadi di sini udah diganti tadi. Debian tadi itu awalnya itu tadi adalah dep.debian.org. Nah, kita ganti semuanya ke kebopens.ac.id. Nah, di sini sama seperti yang saya bilang sebelumnya, tujuan itu untuk agar mirror locker itu lebih cepat dan stabil di jaringan kampus Pens. Di mana di sini tuh Contrib ini adalah software bebas, tapi butuh software non bebas agar bisa berjalan. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung aja untuk save. Kita langsung save aja dengan Ctrl O. Kemudian kita X. Nah, seperti itu. Kemudian baik, selanjutnya di sini kita akan jalankan untuk perintah etc apt search list Google Chrome. Nah, di sini tuh akan membuka repository non-standard Debian, di mana di sini tuh akan melihat beberapa file directory, tapi sebelum itu kita harus download dulu untuk Google Chrome-nya. Nah, kita bisa lihat pada workshop kedua, di mana di sini kita akan download Google Chrome dengan meletakkan folder download ini seperti ini. Kita ikutin aja sampai perintah ini, install dengan dpkg. Oke, kita mulai. Oke, baik. Selanjutnya, di sini kita akan menjalankan untuk perintah. Oke, baik. Di sini kita akan menjalankan untuk perintah membuka repository non-standard di Debian, di mana di sini tuh kita akan melihat beberapa file repository. Nah, tadi oke. Baik, di sini kita akan menjalankan tadi untuk mendownload Google Chrome dulu dengan perintah widget winp downloads. Nah, di sini kita langsung ketikkan saja ke dalam perintah, yaitu di sini ada widget winp downloads. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu hasilnya adalah seperti ini. Di sini terdapat error not found. Nah, kemudian kita kembali lagi di workshop 2, di mana ternyata ada juga untuk ketika error, kita bisa cek dulu untuk nomor IP address-nya dengan menjalankan nslookup.dl.google.com. Nah, di sini kita akan coba jalankan, yaitu seperti ini. nslookup.com. Nah, kemudian akan tampil address dan juga name-nya. Nah, di sini kita pilih salah satu. Misalnya saya pilih untuk yang baris pertama saja. Nah, di sini kemudian kita akan buka untuk file etc host-nya. Di sini kenapa terjadi permission denied? Karena tidak terjadinya karena tidak adanya permission atau izin, sehingga kita menggunakan sudo nano terlebih dahulu. Nah, di sini saat membuka file ini, kita akan mengetikkan untuk baris tadi, address ini, dan juga name-nya. Nah, nulisnya itu di bawah server dan juga address yang nantinya terbuka di file dari etc host ini. Mungkin bisa kita coba sih. Oke, kita coba sudo nano etc host. Langsung aja. Nah, jadi ketika sudah mengetikkan address dan juga name-nya tersebut ke file ini, kita akan save dan juga exit, yaitu Ctrl O dan juga Ctrl X. Nah, kemudian kita akan lihat lagi perintahnya itu di workshop kedua, itu mengulangi download-nya. Nah, di sini kita akan mengulangi untuk mendownload Google Chrome dengan widget minp sama seperti perintah seperti awal tadi. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Ternyata untuk hasilnya ini sudah di-save di sini berhasil. Kemudian kita jalankan untuk sudo dbkg min e ini seperti ini. Nah, di sini
jika ada masalah dependensi, kita bisa melihat untuk menjalankan perintah dari apt minf install. Nah, jadi di sini setelah menjalankan ini kita lihat ternyata dbkg-nya ini error, sehingga kita akan menjalankan untuk perintah apt minf install tadi. Nah, di sini ternyata sudah done. Nah, kemudian kita akan lihat barisnya, setiap list dbkg dengan baris min L. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, setelah itu nah tadi ini tuh saya keluar dari root, sehingga pada saat kita menjalankan perintah dari workshop yang ketiga, yaitu mengenai ls atc apt search ini tuh dijalankan. Ternyata hasilnya itu adalah webmin stable list saja. Karena tadi kan sebelumnya saya sudah mendownload untuk webmin. Nah, di sini ternyata tidak Google Chrome-nya itu tidak terdaftar atau tidak ada. Sehingga saya coba lagi untuk mendownload dengan perintah yang sama, dan ternyata di sini tuh hasilnya not found. Kemudian saya coba lagi tanpa adanya ini home directory, ini langsung download sesuai dengan perintah dari workshop yang kedua, dan di sini ternyata hasilnya itu adalah save, sudah tersimpan. Kemudian satu saya jalankan lagi untuk sudo dbkg-nya. Nah, di sini ternyata error, tidak ditemukan untuk Google Chrome-nya. Nah, setelah error ini, saya kembali lagi mencoba untuk perintahnya kembali, dan ternyata di sini itu sudah ke-save lagi juga. Nah, kemudian setelah itu saya jalankan lagi, dan ternyata hasilnya itu eh, bukan error, tapi dikasih tahu bahwa package Phone Liberation-nya ini tuh belum diinstal. Nah, sehingga di sini saya mencari searching-searching di Google, kemudian saya juga coba lagi untuk menjalankan sudo apt minf install karena mungkin ada dependensasi karena tadi ini. Nah, ternyata di sini tuh masih belum berhasil ketika saya menjalankan Google Chrome. Hasilnya tuh belum ada untuk file Google Chrome-nya. Sehingga di sini tuh saya akan jalankan lagi sudo dpkg. Nah, ternyata outputnya sama, yaitu package Phone Liberation itu belum diinstal. Sehingga di sini saya akan update terlebih dahulu. Setelah itu kita upgrade. Nah, setelah di-upgrade, maka di sini akan menginstal untuk Fonts Liberation. Tadi saya searching, ternyata mungkin bisa diinstal dulu untuk Fonts Liberation-nya. Nah, kemudian setelah sudah berhasil diinstal, saya mencoba untuk kembali menjalankan sudo bkg min Chrome ini. Nah, ternyata di sini tuh tidak no such file or directory karena mungkin saya tidak berada di file downloads. Sehingga di sini saya akan jalankan terlebih dahulu cd downloads, kemudian saya tampilkan apakah di file downloads ini ya terdapat yang namanya Google Chrome. Nah, setelah itu hasilnya adalah ada untuk Google Chrome stable-nya itu ada. Nah, setelah itu saya akan jalankan kembali untuk install Google Chrome-nya, dan di sini sudah terinstall dan akhirnya berhasil. Nah, ini berhasil. Kemudian setelah itu saya akan menjalankan Google Chrome-nya untuk mengecek apakah file Google Chrome ini sudah ada atau belum. Nah, setelah itu hasilnya itu adalah berhasil, yaitu ini support. Nah, untuk error ini tuh tidak berpengaruh ya. Nah, setelah itu kita akan jalankan untuk karena ini kan udah di downloads ya. Karena tadi kita menyimpan untuk file dari Google Chrome itu di download sini, sehingga kita coba jalankan dengan menggunakan print ls, apakah Google Chrome memang benar-benar sudah ada, sehingga di sini hasilnya adalah Google Chrome.list. Nah, tapi di sini tuh yang ada tuh Google Chrome.list, bukan Google Chrome stable .listnya, sehingga pada saat menjalankan sudo nano etc apt ini sesuai dengan perintah dari Google Chrome yang ketiga, yaitu sesuai dengan perintah dari workshop yang ketiga, di mana workshop yang ketiga ini tuh dengan adanya file repo, setiap kali Linux diupdate, Chrome juga ikut diupdate. Nah, sehingga kita coba untuk jalankan nano Google Chrome stable.list-nya itu ke dalam perintah ini. Itu hasilnya adalah, nah kita lihat hasilnya, ternyata di sini ada untuk file Google Chrome stable.list-nya. Nah, setelah kita sudah ada, ternyata pada saat kita membuka tadi sudo nano etc apt ini, itu hasilnya kosong. Nah, sehingga di sini saya akan jalankan coba untuk echo dep ini, dan pada saat saya membuka lagi dan start enter akan menghasilkan seperti ini sesuai dengan workshop yang ketiga, yaitu setelah saya menjalankan sudo nano ini dan akhirnya berhasil berisi file dari
file repo dengan adanya file repo setiap kali Linux diupdate, Chrome juga akan ikut update. Misalnya jadi kita coba aja untuk buka sudo nano etc apt sources.list google chrome stable.list. Kita coba untuk buka. Nah, hasilnya sudah sama seperti ini sesuai dengan workshop yang ketiga di PDF tersebut. Kita Ctrl L, exit. Oke, jadi ini untuk yang slide terakhir di workshop yang ketiga, yaitu mengupdate database apt, melisting semua paket yang ada di repository, melisting semua paket yang bisa di-upgrade, mengupgrade sistem, dan membersihkan sisa-sisa paket yang tidak dibutuhkan di Debian. Jadi yang pertama, kita akan mengupdate database apt dulu dengan perintah apt update. Oke, jadi seperti ini. Untuk perintah apt update-nya, itu adalah yang mana tadi? Nah, seperti ini, yaitu sudo apt update. Kemudian di sini akan mengupdate untuk data-data dari file-file ini. Nah, di mana sudo update ini tuh fungsinya adalah, jadi sudo apt update ini tuh fungsinya adalah untuk mengambil daftar terbaru paket dari semua repositori yang sudah ditentukan. Tadi itu di etc apt source.list. Nah, hasilnya ini daftar paket yang tersedia di server yang akan diperbarui ke versi yang terbaru. Oke, nah seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan menjalankan yaitu untuk melisting semua paket yang ada di repository. Nah, di sini kita akan menjalankan apt list pipmore. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk melihat semua paket yang tersedia, menampilkan semua paket yang ada di repository, dan tanda pipe ini tuh adalah fungsinya untuk agar tampilannya tidak terlalu panjang dan bisa dibaca per halaman. Oke. Nah, jadi fungsinya tuh apt list tuh menampilkan daftar semua paket yang diketahui oleh manajer paket apt atau seperti repository. Nah, untuk more ini tuh sama tanda pipa itu tuh fungsinya untuk mengalirkan output dari apt list ke perintah more. Karena di sini tuh daftar paket bisa sangat panjang sehingga more akan menampilkan output satu halaman penuh pada satu waktu. Nah, kemudian kita bisa pada saat berhenti bisa exit dengan perintah key. Nah, kemudian setelah itu kita akan menjalankan untuk melisting semua paket yang bisa di-upgrade dengan apt list min upgradable. Nah, di sini fungsi dari perintah ini tuh adalah untuk menampilkan daftar semua paket yang saat ini terinstall di sistem, akan tapi memiliki versi yang lebih baru yang tersedia di repository. Nah, kemudian di sini lanjut kita akan mengupgrade untuk sistemnya, yaitu dengan perintah apt upgrade. Untuk perintahnya sendiri, yaitu seperti ini, sudo apt upgrade. Nah, di sini fungsi dari sudo apt upgrade-nya itu adalah untuk di situ akan meminta konfirmasi yaitu Y. Nah, di sini tuh ya kita mereka minta konfirmasi apa kita mau mengupgrade-nya. Nah, kemudian setelah itu fungsi itu untuk mengunduh dan menginstal versi terbaru dari semua paket yang sudah terinstall di dalam sistem yang memiliki versi lebih baru di repository. Jadi selanjutnya kita terakhir itu membersihkan sisa-sisa paket yang tidak dibutuhkan oleh Debian dengan perintah yaitu apt auto remove. Nah, untuk perintahnya ini apt auto remove. Nah, seperti ini. Kita akan menunggu sampai dia selesai. Sampai 100% selesai. Seperti itu. Jadi fungsi dari apt remove ini tuh untuk menghapus paket-paket dependensi otomatis terinstall tetapi tidak digunakan. Dan ini membantu menjaga sistem agar tetap bersih dan mengosongkan ruang disknya. Seperti ini. Baik, tadi kita sudah melakukan praktikum, yaitu menjalankan perintah dari workshop yang ketiga dan juga menginstal webmin, di mana pada workshop yang ketiga, di sini tuh materinya adalah tentang apt update, upgrade, dan juga auto remove. Di sini tadi kita sudah membuat untuk membuka repository, kemudian di sini juga untuk mengupdate, mengupgrade, dan juga untuk remove dari file-file tersebut. Sehingga kedepannya berharap semakin memahami dan juga mengerti mengenai perintah-perintah lain di Linux. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.